warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina jalsata ala man nawahu aslafuna wa abauna salihun. Allahumma yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti wa jami' ummati khususan ila hadrati al-alama Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa khususan al-imam al-alama Ahmad bin Husain Asy-Syair bi Abi Syuja'i rahimahumullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihima amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jam'iyah yang sama kami hormati dan muliakan, para sanatir yang mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ikhtiar menunaikan baik kewajiban kita mengetahui hukum baik syariat, akidah maupun akhlak yang telah diajarkan oleh para guru kita. Mudah-mudahan walaupun kita peroleh dengan secara bertahap, mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi kita untuk melaksanakan ibadah selama kita melaksanakan di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang didauhkan atau disampaikan oleh Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisin, di dalam sebuah hadisnya, anna hudura majlisi zikrin afdalu, sesungguhnya orang yang hadir di dalam satu majlis yang berisi tentang pemahaman, wawasan, pengetahuan, ilmu keagamaan, syariat atau akidah, akhlak, afdolun, itu lebih mulia, lebih utama, min alfin sholatin, daripada melaksanakan 1000 kali sholat sunnah. Wa afdolun, dan lebih utama, syuhudin, yaitu syuhudin iyadat, syuhudin janazatin, syuhudin janazatin, dan lebih utama yaitu ketimbang kita melaksanakan sholat jenazah yaitu 1000 sholat jenazah, 1000 kali sholat jenazah. Wa afdalu, dan lebih utama, min alfin iyadin maridin, daripada kita melaksanakan 1000 kali
menengok orang yang sedang sakit. Maka mulianya majlis zikir, majlis ilmu adalah merupakan sebuah kehormatan bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan kemuliaan baik di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jam'iyah azabakumullah. Di dalam ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagaimana telah ketahui tidak hanya mempelajari satu hukum, karena dahulu telah terjadi di kalangan ulama bahwa ada sekelompok, ada 3 kelompok ulama yang menekuni keyakinan akidah Islam. Salah satunya, pertama, kelompok ulama yang hanya meyakini ilmu tasawuf, namun tidak mempelajari ilmu syariat, sehingga mereka tidak melakukan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Standarnya adalah mereka yang penting baik. Mereka yang penting baik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ulama yang berpedoman hanya kepada fikih, hanya kepada syariat, namun tidak mau mempelajari tasawuf. Ini kelompok ulama yang kedua. Salah satu pelopor ulama tersebut adalah yaitu Imam Ibnu Taimiyah, di mana sekelompok ulama, kelompok yang kedua adalah ulama yang hanya berpedoman ajaran Islam menggunakan fikih atau syariat. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu masuk kepada kelompok ulama yang ketiga. Siapa ulama yang ketiga? Ulama yang ketiga adalah ulama yang meyakinkan akidah Islam dengan berpedoman baik kepada hukum syariat fikih maupun tasawuf. Di samping kita melaksanakan ibadah syariat, juga mempelajari dan menjalankan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita selaku para santri daripada guru-guru kita, daripada masyayikh yang telah mengajarkan kita ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, termasuk ilmu akhlak dan tasawuf, akidah Islamiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan akidah yang benar dan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jam'iyah majlis asabakumullah. Selanjutnya seperti biasa kita akan lanjutkan kajian pengajian kita malam ini dengan mengetahui tentang hukum fikih yang tertulis di dalam kitab Takrib atau syarahnya kitab Fathul Qorib yang telah dikarang oleh Syekh Imam Abu Suja. Mudah-mudahan sebelum kita bacakan kitab ini, karangan ini bermanfaat bagi kita yang sedang mempelajari dan juga berfaedah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita,
baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, insya Allah. Hadirin azabakumullah, di mana Syekh Abu Suja telah menuliskan dalam kitabnya Takrib pasal tentang yaitu hal-hal yang membatalkan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Faslun utawi kiku fasol fi adadi mubtilati sholati, ku tetep ing dalam mertelakan piro-piro wilangan kang batalakan sholat. Jadi rincian tentang yang menjadi penyebab batalnya sholat di sini adalah alladzi yabtulu sholata, alladzi utawi perkara yabtulu kang batalakan as-sholata ing sholat iku ahada asyara ana 11, ada 11 syai'an apane perkarane, ada 11 yang bisa menjadi penyebab batalnya pelaksanaan ibadah sholat. Al-kalamu sewiji omong, al-amdu kang maha-maha. Pertama yang menjadi penyebab batalnya sholat adalah berbicara dengan sengaja. As-sholahu kang patut li khitabil adami krana ngomongnya manungsa. Jadi ketika kita lagi sholat kemudian bicara, kemudian bercakap atau ngomong sendiri atau ngomong dengan orang lain, maka batal sholat yang kita lakukan. Sawaun ta'allaqa bimaslahati sholati aula, baik itu ucapannya berhubungan, yaitu ketika kita lagi sholat, perucapan yang ketika kita waktu sholat aula, atau ketika kita juga baik itu omongan yang dalam bacaan sholat yang memang tidak dianjurkan maupun omongan yang biasa. Nah ini bisa menyebabkan pembatalan sholat. Yang kedua yang menjadi penyebab batalnya sholat wal amalul kasiru, amal atau gerak kang akeh, migawe kang akeh, banyak gerak, lagi sholat banyak gerak, gerak yang bukan pada gerakan sholat, di luar gerakan sholat. Al mutawali kang nuli-nuli, artinya gerakannya itu berturut-turut. Kasalasi khutwatin koyo dene telu jangkahan, 3 kali langkah umpamanya berturut-turut, ke kiri, ke kanan atau ke depan sama saja. Kalau berturut-turut 3 kali bergerak batal sholatnya. Itu yang kedua. Atau tangan yang bergerak 3 kali berturut-turut, pertama megang kepala, kedua megang bokong, ketiga megang pundak, berturut-turut batal sholatnya. Tapi kalau tidak berturut-turut maka tidak menjadi batal. Amdan hale moho-moho, kana ono zalika mongkono-mongkono migawe au sahwan utawa lali, ya, baik itu yang dilakukan berturut-turut itu yaitu baik sengaja ataupun lupa, baik sengaja ataupun lupa, amdan sengaja ya ataupun lupa. Amal amalu anapun utawi migawe alqalil kang gidik. Bagaimana kalau kita hanya bergeraknya sedikit, cuma sekali, melangkah ke depan lagi sholat, melangkah karena panas kena cahaya matahari, akhirnya kita bergerak sholat maju ke depan 1 langkah. Qalil 1 langkah aja atau 2.
Fala tabdulu mangkora batal opo sholatu sholate wong bihi kalawan amalul qalil. Tidak batal kalau hanya bergerak sekali atau 2 kali atau 3 kali tapi tidak berturut-turut. Wal hadatsu, dan yang ketiga yang menjadi penyebab batalnya sholat adalah berhadas. Baik al asgharu, rupane hadas kecil, ya hadas kecil bersentuhan dengan bukan muhrim, keluar angin, ya hadas kecil, atau nginjek najis, itu hadas kecil, batal sholatnya. Lagi sholat nginjek najis, batal. Wal akbaru, dan juga atau hadas besar. Jadi ketika kita lagi sholat kemudian kena hadas baik kecil ataupun besar, maka batal sholatnya. Hadirin azabakumullah. Yang keempat, wa hudusul najasati. Penyebab membatalkan sholat, yang menjadi batalnya sholat adalah anyar tekae najis. Anyar tekae piro-piro najis. Jadi kejatuhan najis, lagi sholat kejatuhan najis. Allati kang layufa, ora den maaf. Najis yang tidak dimaafu, najis yang tidak dimaaf. Contohnya lagi sholat kejatuhan kotoran cicak, lagi sholat kejatuhan kotoran tikus, maka sholatnya seketika batal. Lagi sholat, walau waqa'a ala saubihi, walau waqalan lamun tuliba ala saubihi ngatasé sandangane musolli apa najasatun najis yabisatun kang garing, fanafadho maka ngebut saubahu ing sandangane musolli halan ing senalika lam tabdul maka ora batal apa salatuhu salate musolli. Namun apabila kejatuhan najis itu orang yang sedang sholat di atas bajunya, namun najisnya ya bisa tuh, najisnya kering, kotoran ceceknya kering, mungkin nyangkut di sawang, kemudian pas kita sholat jatuh nempel di atas baju, begitu nempel kayak cecek atau tikus kering, kita tahu melihat langsung dijeput atau dikeprak atau disentil. Nah ini lam tabtul, tidak membatalkan sholat kalau najisnya kering. Yang kelima, wan kisyaful aurati, bisa membatalkan sholat kita ketika terbukanya aurat. Amdan hale moho-moho, sengaja kita buka aurat. Lagi sholat sarungnya diangkat, nah sarungnya dijingjing sampai ke paha, yes, batal. Fain kasyafaha, maka lamun kebuka ing aurat awarehu angin. Tapi kalau yang membongkar sarung kita ini angin, sehingga kelihatan paha kita, aurat kita kelihatan, fasataroha maka buru-buru ditutupin. Ya tadi habis anginnya gede, terbongkar kainnya sampai apa? Bokongnya kelihatan, pantatnya kelihatan. Nah, terusin aja lah. Batal enggak ya? Karena nggak tahu jadi ragu-ragu. Tapi setelah kita sudah tahu, yakin, insya Allah. Dan secara fikih tidak membatalkan kalau langsung ditutupi. Wa ta'birun niyati, wa taghyirun niyati, dan yang kelima yaitu berubahnya niat. Ketika kita sedang sholat, kemudian niat di dalam hati kita berubah, maka batal sholatnya. Jadi yang kelima,
Maaf, yang keenam, berubah niat. Ketika kita sedang sholat, kemudian dalam hati kita ada berubah, ya, berubah, niatnya berubah, maka batal sholatnya. Kayan wiya kayo entah niat sopo musolli al khuruja ing metu. Lagi sholat, dalam hati ngomong begini, batalin dulu lah. Itu batal seketika. Padahal baru dalam hati. Batalin dulu lah. Batal seketika. Kenapa? Karena tadi tidak boleh kalau sedang sholat itu ada kerentek, ada kalimat dalam hati, walaupun dalam hati keluar dari sholat. Wa taghirun niyati, keluar niat, berubahnya niat, seperti kita hendak membatalkan atau keluar dari sholat. Ini sudah menjadi penyebab batalnya sholat. Yang kedelapan, yang ketujuh, wastidbarul kiblati, yaitu ngungkuri kiblat. Membelakangi kiblat. Orang yang sholat membelakangi kiblat, ya sholatnya tidak sah. Kaya ja'alaha kaya nenten dadi akan sapa musolli ing kiblat khalfa zahrihi ing burine gigire musolli. Kiblatnya di barat, ngadepnya ke timur, ya jelas tidak sah, jelas batal sholatnya. Kecuali lagi dalam perjalanan yang tersesat di tengah hutan, sampai matahari pun sulit terlihat. Nah, ini boleh kita beristihad. Namun kalau ada ilmunya bagus, ya syukur-syukur istihadnya menggunakan ilmu. Contohnya pakai kompas, ya pakai kompas. Soalnya orang yang sholat tidak menghadap kiblat ini tidak sah. Maka kita harus hati-hati di rumah. Kalau memang ada kompas, kompas dulu rumahnya. Khawatir ketika kita sholat tidak pas, tidak sama. Kenapa dianjurkan kita untuk sholat di masjid, sholat di musola, untuk berjamaah? Kenapa? Karena orang yang sholatnya tidak pas menghadap kiblat tidak sah. Maka supaya nggak ribet, kita sholat berjamaah di masjid atau di musola yang sudah dikompas, gitu. Wal aklu, dan yang kedelapan yang membatalkan sholat adalah mangan. Wasyarbu, dan minum. Yang kesembilan minum. Kasiron, akeh, makannya banyak, minumnya banyak, lagi sholat makan, minum, ya batal sholatnya. Kanal makul wal masyrub, baik itu makan atau minum, au qalilan atau sedikit, banyak atau sedikit, batal. Namun qalilan illa ayyakuna syakhsun fi hadhihi surati jahila tahrim dzalik. Kalau sedikit karena nggak tahu, karena belum tahu hukumnya, hukum fikihnya belum tahu. Nasi nyelap di gigi atau sisa daging sapi, apa sisa tempe, sisa toge nyelap di gigi, lagi sholat langsung ditelen. Nah, nggak batal kali. Karena nggak tahu, tidak apa-apa. Lam tabtul. Apa namanya? Karena tidak tahu, tidak batal kalau sedikit. Tapi kalau sepiring, mau tahu mau kagak itu mau batal. Oh, lu lagi sholat mangan sepiring mentung. Iya, orang nggak tahu, ya nggak tahu sih, nggak tahu lagi sholat mangan sepiring. Jadi yang tidak batal itu hanya sisa ada yang di gigi atau di mulut, ya sisa makan nasi atau jagung, ketelan lagi sholat,
sedikit, dan itu pun karena nggak tahu hukumnya nggak batal. Tapi kalau banyak batal. Wal qahqatu, dan yang ke-10 batal sholat yaitu ngakak, ngikik, tertawa. Ya, tertawa. Biasanya sholat taraweh. Sholat taraweh itu sholat yang nggak biasa, lamanya meludak, orangnya macam-macam. Ada yang humoris, biasa orang kita mah ya. Ada yang main sentil-sentilan, ada yang main kitik-kitikan. Akhirnya sembahyangnya ngikik. Ini batal. Ulang lagi, usoli lagi. Kau diterusi, ya capek. Ulang lagi, usoli lagi. Batal, ngikik, ngakak, sholat. Wa minhum, lan setengah sebagian ulama mayu abaru kang den ngibarataken anha saking saking guyu bidohi kalawan guyu. Waridatu, dan yang ke-11 yang menjadi penyebab batalnya sholat adalah riddah atau keluar dari Islam. Murtad wahia lan utawi murtad iku qat'ul Islam, pedote Islam, pedote agama Islame. Bi kaulin kalawan pengucape au fi'lin atawa penggaweane. Nah ini, kalau kita lagi sholat kemudian ada keraguan dalam hati terhadap Allah, ya batal sholatnya. Atau kita lagi sholat ada keraguan hati terhadap hari kiamat, kayaknya ada apa enggak bener sih kakak sih hari kiamat, ragu-ragu. Lagi sembahyang mikirin hari kiamat, ragu-ragu, ya batal sholatnya. Atau lagi sembahyang, sebenarnya sembahyang wajib apa sunnah ya? Nah sunnah kali, ya batal. Orang sembahyangnya wajib dibilang sunnah, sembahyang perlu dibilang wajib, diyakini sunnah, itu pun batal. Atau ya dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ada orang yang murtad karena perbuatan, contohnya menyembah pohon, menyembah berhala, atau menyembah makhluk selain Allah, murtad dia. Itu dengan perbuatan. Kalau murtad dengan hati, contohnya tadi, ragu dengan Allah, ragu dengan hari kiamat, ragu dengan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang murtad karena ucapan, contohnya menyatakan halal padahal itu haram. Ini murtad, ini berbahaya. Menyatakan halal padahal barang itu haram, tidak boleh dipakai main. Lah halal kelilah. Udah jelas-jelas boleh kena pakong kok dibilang halal ya. Udah halal kelilah. Kalau mau pakai aja, nggak usah bicara halal. Kenapa? Taruhannya murtad. Kalau kita sudah paham, oh jelas-jelas ini apa namanya, barang yang haram atau hasil dari haram, kita bilang halal. Ya ini bisa menjadi murtad. Meyakini yang haram jadi halal, ini berbahaya, mengancam dan merubah akidah kita sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama umat Islam. Hadirin asabakumullah, 11 ini semoga menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan ibadah sholat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ini, ibadah sholat yang kita laksanakan selama ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayang
mengampuni atas segala kekurangan, memberikan taufik dan hidayah sehingga kita tetap semangat dalam segala hal, dalam segala situasi. Karena saat ini walaupun pandemi ya belum juga berakhir, namun mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan dan keimanan kita yang sekuat-kuatnya. Semoga Allah memberikan kesabaran, amin ya rabbal alamin. Hadirin azabakumullah, itu saja yang kita bahas malam ini. Semoga ada hikmah dan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan muallif pengarang kitab Takrib Syekh Abu Suja dan pengarang kitab Fathul Qorib Syekh Muhammad bin Qasim Al-Qasim, semuanya keduanya ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, dan khususnya memberikan wakaf tempat yang kita gunakan malam ini, wakaf. Mudah-mudahan orang yang telah mewakafkan ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, diampuni atas segala kesalahannya, ditinggikan derajatnya di akhirat, diberikan kemuliaan dan diberikan rizki yang berkah kepada keluarga yang ditinggalkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim